Hidup di planet kita yang indah ini mungkin terlihat aman, tapi hanya sampai kamu mulai memikirkan semua bahaya yang mengintai di sekitarmu atau di kegelapan kosmos yang luas. Mari kita lihat apa yang pada akhirnya dapat menyebabkan akhir dari planet bumi. Dengan setiap potensi ancaman baru, semua menjadi semakin menakutkan. Ini peringatan untukmu. Pertama-tama, mari kita bahas tentang Hypercane. Bencana alam ini bisa menjadi sangat ekstrem. Hypercane adalah badai teoritis dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ini akan terjadi jika lautan menjadi terlalu panas akibat perubahan iklim. Letusan gunung berapi yang sangat besar juga bisa memicunya. Kondisi ini akan menciptakan badai yang tidak seperti badai biasa, melainkan membentang jauh melampaui stratosfer bawah. Kecepatan badai ini bisa mencapai 804 km per jam. Tekanan di dalam Hypercane begitu rendah, sehingga tidak akan membuatnya cepat berhenti seperti badai lainnya. Hypercane bisa bertahan selama berminggu-minggu, tapi bagian terburuknya, kemungkinan besar ini akan merusak atau bahkan menghancurkan sebagian lapisan ozon bumi, dan lubangnya bisa seukuran seluruh benua Amerika Utara. Lalu ada tornado yang sangat merusak. Tornado adalah kolom udara yang berputar sangat cepat. Biasanya, tornado muncul dari badai petir dan bersentuhan dengan tanah. Di dalam awan petir, udara hangat dan lembab naik, dan udara dingin turun bersama hujan atau hujan es. Kondisi semacam ini bisa memunculkan arus udara yang berputar di dalam awan. Yang menarik, arus udara ini awalnya horizontal, tapi pada satu titik, arus udara ini bisa menjadi vertikal dan turun dari awan, menjadi tornado. Beberapa tornado berbentuk pusaran seperti tali yang sempit, sementara yang lainnya berubah menjadi corong yang lebar. Tornado diklasifikasikan dengan bantuan skala Enhanced Fujita. Tornado lemah biasanya berlangsung selama beberapa menit dan kecepatannya kurang dari 160 km per jam. Tingkat berikutnya adalah tornado kuat. Angin puyuh ini bisa berlangsung selama 20 menit atau lebih dan kecepatan anginnya mencapai 320 km per jam. Kemudian ada juga tornado dahsyat yang bisa berlangsung selama lebih dari 1 jam dan bergerak dengan kecepatan antara 320 hingga 482 km per jam. Rata-rata sekitar 1.000 tornado terjadi di Amerika Serikat setiap tahunnya. Bahkan ada sebuah wilayah yang diberi nama Lorong Tornado. Ini adalah wilayah 10 negara bagian di Barat Tengah. Tapi tornado bisa terjadi di negara bagian manapun. Salah satu bencana alam yang paling merusak adalah Tornado Tri-State di Amerika Serikat. Ini merupakan tornado tunggal terlama di dunia yang melintasi Missouri, Illinois, dan Indiana sejauh 354 km. Padahal jalur tornado rata-rata biasanya tidak lebih dari 8 km. Tapi bagaimana jika suatu hari nanti tornado yang jauh lebih besar dan kuat daripada yang pernah kita alami sebelumnya menyapu berbagai negara dan benua? Itu akan meninggalkan kehancuran dan kerusakan total. Bagaimana dengan badai petir supercell? Ini jenis badai petir yang paling jarang terjadi, tapi paling berbahaya. Badai ini dapat menyebabkan cuaca buruk, angin yang merusak, hujan es yang sangat besar, dan bahkan tornado dahsyat. Yang membuat supercell unik adalah angin puyuh yang berputar ke atas dan terus-menerus yang disebut mesocyclone. Supercell berpotensi berlangsung selama berjam-jam dan menyebabkan malapetaka besar. Tumbukan asteroid juga bisa mengakhiri semua bentuk kehidupan di bumi. Jika semua pengembara antariksa berukuran cukup besar, ia bisa menyebabkan kehancuran yang luas, seperti yang terjadi pada asteroid selebar 13 km dari 66 juta tahun yang lalu. Asteroid tersebut konon menghancurkan 3/4 spesies tumbuhan dan hewan di bumi, termasuk dinosaurus. Tergantung pada ukuran asteroid dan kecepatan pendekatannya. Dampaknya dapat menyebabkan kebakaran besar, tsunami, dan efek musim dingin abadi. Hal ini terjadi ketika puing-puing yang terlontar ke atmosfer menghalangi sinar matahari dan mengganggu iklim global. Untungnya, kita mungkin akan melihat asteroid besar yang mendekati planet ini dengan bantuan peralatan yang kita miliki jauh sebelum tabrakan terjadi, sehingga ada cukup waktu untuk menyingkirkan ancaman ini. Bisa jadi matahari kita sendirilah yang akan menyebabkan kiamat. Bintang kita adalah bola gas cair raksasa yang terus berubah. Sesekali bintang ini memuncratkan semburan energi.
yaitu suar matahari. Suar ini seringkali muncul bersamaan dengan peristiwa yang disebut lontaran masa corona. Itu adalah gelembung raksasa gas terionisasi yang bisa berakselerasi dengan kecepatan luar biasa. Letusan gunung berapi yang paling kuat pun tidak seberapa dibandingkan suar matahari yang melepaskan 10 juta kali lebih banyak energi. Dalam beberapa menit, satu suar matahari dapat melepaskan miliaran ton partikel bermuatan. Suar matahari juga sangat panas, dengan suhu mencapai beberapa juta derajat. Para astronom percaya bahwa semburan radiasi matahari seperti ini terjadi ketika medan magnet matahari terpelintir di beberapa daerah. Pada suatu saat, semua energi yang terpendam dilepaskan. Bintang memancarkan cahaya dan partikel, sebagian besar berupa elektron dan proton. Kebanyakan suar matahari berlangsung selama beberapa menit, tapi ada juga yang berlangsung berjam-jam. Para ilmuwan mengklasifikasikan suar matahari tergantung pada seberapa terang cahayanya dalam sinar X. Kamu mungkin tidak akan melihat suar kecil tanpa peralatan khusus. Suar matahari sedang menyebabkan pemadaman radio sekejap di kutub, tapi tidak terlalu serius. Suar kelas X lah yang harus dikhawatirkan. Suar ini menyebabkan badai matahari yang paling kuat dan paling lama. Nah, jika memiliki penglihatan sinar gamma, kamu akan bisa melihat kilatan yang sangat terang. Kilatan itu terjadi setiap hari, lebih terang dari segala sesuatu di sekelilingmu, lalu menghilang lagi. Kilatan-kilatan itu adalah semburan sinar gamma, dan salah satu dari semburan itu bisa melenyapkan atmosfer bumi. Kilatan cahaya yang bisa menghancurkan planet kita kemungkinan besar akan lahir di galaksi yang jauh ketika terjadi penggabungan dua bintang yang bertabrakan. Kilatan itu akan sangat kuat dan terang. Masih 1000 tahun cahaya jauhnya dari bumi, bintang itu sudah bersinar seterang matahari. Atmosfer bumi akan berusaha melindungi kita, tapi perisai alaminya tidak akan bertahan lama. Radiasi yang dihasilkan akan sangat kuat sehingga akan memanaskan atmosfer. Hal ini menciptakan nitrogen oksida yang akan menghancurkan lapisan ozon. Tanpa lapisan ini, sinar ultraviolet yang berasal dari matahari akan menghantam permukaan bumi dengan kekuatan penuh. Sinar ini akan memusnahkan plankton kecil di lautan. Plankton ini menghasilkan 50 hingga 70% dari seluruh oksigen di dunia. Jadi dengan lenyapnya plankton, maka akan terjadi kekurangan oksigen yang akan menyebabkan lenyapnya kehidupan di planet ini. Pada akhirnya, panas dan sinar ultraviolet yang berasal dari matahari akan mengubah planet ini menjadi bongkahan batu yang sangat besar. Dan bagaimana jika kita bertemu lubang hitam pengembara? Kamu mungkin tahu bahwa lubang hitam adalah wilayah di antariksa dengan gravitasi yang sangat kuat, sehingga bahkan cahaya pun tidak bisa lepas dari cengkramannya. Untungnya, lubang hitam yang terdekat dengan kita berjarak 1500 tahun cahaya. Tampaknya kita tidak perlu khawatir sampai kita mengetahui tentang lubang hitam yang mengembara. Nah, keadaan menjadi lebih menyeramkan. Jika lubang hitam itu memasuki tata surya, bumi akan hancur. Kita tidak akan bisa melawan monster antariksa ini. Pada tahun 2020, 13 lubang hitam pengembara ditemukan tidak jauh dari planet kita. Tapi, tidak jauh dalam istilah antariksa berarti sekitar 1 miliar tahun cahaya. Jadi, kita masih punya waktu. Ditambah lagi, kemungkinan terjadinya bencana seperti itu sangatlah kecil. Suatu saat, sebuah planet pengembara mungkin akan mendorong bumi keluar dari zona laik huni dan masuk ke orbit ekstrim yang lebih jauh dari matahari. Iklim di seluruh planet ini akan menjadi semakin dingin. Jangan lupa, semakin jauh planet kita dari matahari, semakin lemah pula gaya tarik gravitasi bintang ini pada planet kita. Pada akhirnya, bumi yang indah ini akan berada terlalu jauh dari sumber cahaya dan panas utamanya, dan berubah menjadi bongkahan batu tak bernyawa yang diselimuti lapisan es tebal. Atau, matahari akan mengembang dan berubah menjadi raksasa merah. Jika itu terjadi, maka seluruh zona laik huni di tata surya akan berubah. Bencana akan dimulai dengan matahari yang kehabisan hidrogen di intinya. Hal ini akan memicu serangkaian reaksi yang pada akhirnya menyebabkan inti matahari memanas dan semakin padat. Akibatnya, matahari akan menjadi jauh lebih besar daripada sekarang. Selama proses transformasi ini, matahari akan menelan Venus, Merkurius, dan bumi.